Halo Sobat Sipil, video ini akan menjelaskan soal penyelesaian untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen dari sebuah matrik koefisien sebuah sistem persamaan. Misalkan kita punya soal seperti ini. Kita diminta menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari matrik koefisien sistem persamaan sebagai berikut. Jadi ini adalah koefisien dari sebuah sistem persamaan yang terdiri dari 3 buah persamaan. Untuk mendapatkan nilai eigen, persamaan harus mempunyai solusi non-trivial. Artinya, determinan dari matrik koefisien ini harus sama dengan 0. Untuk itu, pada setiap nilai pada diagonal utama, kita kurangkan dengan sebuah lambda, yang nanti akan menjadi nilai eigennya. Kemudian kita buat determinannya sama dengan 0. Kalau kita punya matrik ordo 3 seperti ini, maka persamaan untuk mencari determinannya adalah seperti ini. 9 dikurangi lambda, dikalikan min 3 dikurangi lambda, dikalikan 2 dikurangi lambda, ditambah 4 dikali 0 dikali 3, ditambah 0 dikali 0 dikali 5, dikurangi 0, dikalikan min 3 min lambda dikali 3, dikurangi 4 kali 0 dikalikan 2 min lambda, dikurangi 9 min lambda kali 0 kali 5, harus sama dengan 0. Kebetulan, pada persamaan yang kita miliki saat ini, pada setiap suku terdapat nilai 0. Sehingga suku kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ini bisa kita hilangkan, karena nilainya kan sama dengan 0. Sehingga solusinya dengan cepat dapat kita dapatkan bahwa nilai eigen pertamanya adalah 9, nilai eigen keduanya adalah 2, dan nilai eigen ketiganya adalah min 3. Dari sini 9, 2, dan min 3. Sekarang kita akan mencari vektor eigennya. Mulai dari nilai eigen pertama yang sama dengan 9. Berarti di diagonal utama kita ini yang tadi dikurangi lambda, lambdanya kita ganti dengan nilai eigen pertama yaitu 9. 9 dikurangi 9, 0. Min 3 dikurangi 9, min 12, 2 dikurangi 9, min 7. Karena unsur pertama pada baris pertama di sini bernilai 0, maka kita bisa melakukan pertukaran baris pertama dan ketiga. Jadi baris pertamanya kita pindah ke baris ketiga, baris ketiganya kita pindah ke baris pertama. Pertukaran baris ini tidak akan mengubah arti dari sistem persamaan kita. Kemudian kita buat kolom pertama dari sistem persamaan kita ini menjadi kolom pivot, yang nilainya adalah 1, 0, 0. Berarti pada baris pertama ini, nilai-nilai lainnya kita bagi 3. Ini kan 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3, 1, 2/3. Min 7 dibagi 3, min 2, 1/3. Nah, nilai pada unsur yang lainnya, kita lakukan operasi baris elementer. Jadi pada baris kedua dan kolom kedua di sini, akan kita isi dengan nilai min 12 dikurangi 0 dikali 5 dibagi 3. Kita dapatkan sama dengan min 12. Kemudian pada baris kedua, kolom ketiga, kita akan isi dengan nilai 0 dikurangi 0 kali min 7 dibagi 3. Kita dapatkan sama dengan 0. Pada baris ketiga, kolom kedua, kita isi dengan 4 dikurangi 0 kali 5 dibagi 3 sama dengan 4. Dan pada baris ketiga, kolom ketiga, kita isi dengan 0 dikurangi 0 kali min 7 dibagi 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan gunakan persamaan pada baris ketiga di sini. Kita gunakan dua koefisien terakhir. 4 dikalikan X2 ditambah 0 kali X3. 4 kali X2 ditambah 0 dikali X3.
sama dengan 0. Artinya, nilai X3 ini bisa berapa saja. Ya. Tetapi nilai X2-nya ini harus sama dengan 0. Jadi X2-nya harus sama dengan 0, sedangkan X3-nya bisa berupa nilai berapa saja. Saya berikan huruf B di sini. Kemudian kita pindah ke baris pertama kita di sini. Ya. 3 kali X1 ditambah 5 kali X2 dikurangi 7 kali X3 sama dengan 0. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah punya nilai X2 sama dengan 0. Kita isi X2-nya sama dengan 0, X3-nya sama dengan B. Sehingga persamaan kita menjadi 3 kali X1 ditambah 5 kali 0 dikurangi 7 kali B sama dengan 0. 5 kali 0 ini hilang, sehingga persamaannya menjadi 3 kali X1 sama dengan min 7B-nya kita pindah luas ke kanan menjadi 7B. Artinya, X1 ini akan sama dengan 7, ya. Maka B-nya akan sama dengan 3, di mana B ini sama dengan X3. Ya. Jadi X1 dan X3 ini merupakan perbandingan 7 dibanding 3. Nah, setelah kita mendapatkan X1-nya 7, ya, X2-nya 0, dan X3-nya 3, maka kita akan dapat menentukan bahwa vektor eigen pada nilai eigen pertama ya, akan sama dengan 0 untuk X2-nya, 7 untuk X1-nya, dan 3 untuk X3-nya. Sekarang kita lanjutkan dengan nilai eigen kedua, yaitu 2. Berarti lambdanya kita ganti dengan nilai 2. 9 dikurangi 2, min 3 dikurangi 2, 2 dikurangi 2. Sehingga persamaan kita menjadi seperti ini. 7, min 5, dan 0. Nilai lainnya tetap. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan membuat kolom pivot di kolom pertama. 1, 0, 0. Artinya, pada baris pertama ini, ya semua nilainya dibagi 7. 7 dibagi 7, 1, 4 dibagi 7, 4/7, 0 dibagi 7, 0. Ya. Nah, unsur lainnya kita lakukan operasi baris elementer. Jadi untuk baris kedua, kolom kedua di sini, kita hitung dengan min 5 dikurangi 0 kali 4 dibagi 7. Kita dapatkan sama dengan min 5. Baris kedua, kolom ketiga adalah 0 dikurangi 0 kali 0 dibagi 7. Kita dapatkan sama dengan 0. Baris ketiga, kolom kedua, kita hitung dari 5 dikurangi 3 kali 4 dibagi 7. Kita dapatkan sama dengan 3, 2/7. Dan baris ketiga, kolom ketiga, kita hitung dari 0 dikurangi 3 kali 0 dibagi 7. Kita dapatkan sama dengan 0. Nah, kemudian kita coba ya selesaikan terlebih dahulu dengan persamaan ketiga di sini. Ya. Hanya menggunakan 2 koefisien terakhir. 3, 2/7 kalikan X2 ditambah 0 kalikan X3 sama dengan 0. Nah, di sini Sobat Sipil ya, bisa mendapatkan nilai X3 ini berapa saja, karena akan dikalikan 0. Tetapi X2-nya harus sama dengan 0. Ya. Jadi X2 ini harus sama dengan 0, sedangkan X3-nya bisa berapa saja. Ya. Sama seperti tadi, saya berikan huruf B di sini. Sekarang kita pindah ke baris pertama. Ya. Kita buat persamaannya 7 dikalikan X1 ditambah 4 kali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan 0. Sebelumnya kita punya bahwa X2-nya sama dengan 0 dan X3-nya adalah bisa berapa saja. Sehingga persamaan kita menjadi 7 kali X1 tambah 5 kali 0 ditambah 0 dikali B. Ya, sama dengan 0. Nah, 5 kali 0 ini akan hilang, sehingga kita tinggal mendapatkan 7 kalikan X1 sama dengan 0 dikalikan berapa saja. Dari sini kita dapatkan kalau X1-nya sama dengan 0, maka X3-nya yang bisa berisi nilai berapa saja adalah tetap. Ya. X1-nya 0,
maka X3 ini bisa bernilai berapa saja, atau saya masih dalam huruf B di sini. Sehingga kalau nilai eigennya 2, maka vektor eigennya akan sama dengan X2-nya 0, ya. Kemudian X1-nya 0, dan X3-nya bisa berapa saja. Di sini kita berikan nilai 1 dulu. Ya. Nanti kalau kita kalikan dengan skalar beta 2 di sini, ya bisa menjadi berapa saja. Kita lanjutkan dengan nilai eigen ketiga, ya. Min 3, berarti lambda di sini kita isi dengan min 3. Sehingga persamaannya adalah 9 dikurangi min 3, 12, min 3 dikurangi min 3, 0, 2 dikurangi min 3, 5. Nah, sama seperti tadi, Sobat Sipil buatkan terlebih dahulu kolom pivot di kolom pertama, 1, 0, 0. Artinya, semua nilai di baris pertama ini kita bagi 12. 12 dibagi 12, 1. 4 dibagi 12, 1/3. 0 dibagi 12, 0. Nah, nilai-nilai lainnya ini kita hitung dengan operasi baris elementer. Di sini akan sama dengan 0 dikurangi 0 kali 4 dibagi 12, 0. Baris kedua, kolom ketiga, 0 dikurangi 0 kali 0 dibagi 12, 0. Baris ketiga, kolom kedua, ini adalah 5 dikurangi 3 kali 4 dibagi 12. Kita dapatkan sama dengan 4. Dan baris ketiga, kolom ketiga adalah 5 dikurangi 3 kali 0 dibagi 12 sama dengan 5. Kemudian kita mulai hitung dari persamaan ketiga. Ya, dengan menggunakan dua koefisien, 4 kali X2 ditambah 5 kali X3 sama dengan 0, kita akan dapatkan bahwa 4 dikalikan X2 sama dengan, ini pindah ruas, min 5 kali X3. Artinya, X2 itu akan sama dengan min 5/4 kali X3. Sekarang kita ke persamaan pertama. Ya. 12 kali X1 ditambah 4 kali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan 0. Nah, nilai X2-nya kita ganti dengan min 5/4 kali X3. Ya. Jadi 12 kali X1 ditambah 4 kali ini, min 5/4 X3 ditambah 0 kali X3 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau Sobat Sipil selesaikan, kita akan dapatkan di sini 12 dikalikan X1, ya. 4 dikalikan min 5/4 X3 ini adalah min 5X3, ya. Ini 0, ini pindah ke kanan menjadi 5 kali X3. Ya. Sehingga kalau Sobat Sipil hitung, ya, dengan memisahkan X1-nya sama dengan 5, maka X3-nya itu akan sama dengan 12. Ya. 12 kali 5 akan sama dengan 5 kali 12. Sehingga vektor eigennya akan kita dapatkan X1-nya sama dengan 5, X3-nya sama dengan 12, dan X2-nya adalah min 5/4 dari X3. Min 5/4 dari 12. Kita dapatkan sama dengan min 15. Ini adalah vektor eigen untuk nilai eigen ketiga. Sekarang kita akan coba, ya, mengecek hasil perhitungan kita. Ya. Ini adalah matrik dari koefisien sistem persamaan kita. Ini adalah matrik koefisien, ini adalah matrik variabel, di sini adalah matrik konstanta. Di mana nanti nilai konstanta kita itu akan punya nilai sekian kali, ya, lebih besar, ya, ini nilai eigennya, dari nilai-nilai variabel kita. Jadi kalau misalnya pada nilai eigen pertama yang sama dengan 9, ya, dan kita dapatkan vektor eigennya adalah 7, 0, 3 seperti ini, nah, kita coba cek perhitungannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya. Jadi kalau nilai eigennya 9, kita punya matrik koefisien seperti ini, ya. Kemudian matrik variabelnya ini adalah matrik dari vektor eigen 703, maka kalau matrik koefisien ini kita kalikan dengan matrik variabel, kita akan dapatkan sama dengan M-MULT kurung buka
kemudian sel-sel dari matrik koefisien kita, titik koma, dikalikan dengan sel-sel dari matrik variabel kita, kemudian kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Nah, Sobat Sipil lihat di sini ya. Pada sisi kanan sama dengan ya, nilainya itu akan sama dengan 9 kali dari nilai-nilai pada matrik variabel ya. 7 kali 9 63. 3 kali 9 27. Dan kalau misalnya kita berikan nilai beta sama dengan 2, artinya 7 dikali 2 dan 3 dikali 2, ya, ini adalah 14, ini adalah 6. Nah, kembali Sobat Sipil lihat di sini, ya, di sebelah kanan sama dengan, nilai ini akan sama dengan 9 kali dari nilai-nilai pada matrik variabel. 9 kali 14 itu 126, 9 kali 0 ya 0, 9 kali 6 itu adalah 54. Sekarang untuk nilai eigen kedua yang adalah sama dengan 2. Dengan vektor eigennya adalah 001. Kita coba cek perhitungannya dengan Microsoft Excel seperti tadi. Ini adalah matrik koefisiennya, ini matrik variabelnya. Sekarang kita hitung hasilnya. Ya, sama dengan MMULT, kurung buka, kita blok semua sel dari nilai koefisien, titik koma, kemudian kita blok semua sel dari variabel. Kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Nah, Sobat Sipil bisa lihat di sini ya, bahwa nilai di sebelah kanan ini besarnya adalah 2 kali dari nilai variabel kita. Ya, 001 di sini 002. Kalau ini saya ganti 3, ya, maka di sini adalah 006. Ya, 6 ini 2 kali 3. Dan terakhir kita coba dengan nilai eigen ketiga, yang nilainya adalah min 3. Dan vektor eigennya adalah 5, min 15, dan 12. Nah, dengan Excel kita coba buktikan juga atau kita cek hasil perhitungannya. Nilai eigennya min 3, vektor eigennya adalah 5, min 15, dan 12. Ya. Kita hitung sekarang ya, hasil perkalian dari koefisien dan variabel ya, sama dengan MMULT, kurung buka, sel-sel koefisien, titik koma, sel-sel variabel, kurung tutup, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, Sobat Sipil lihat di sini ya. Di sebelah kanan sama dengan, besarnya nilai-nilai di sini adalah min 3 kalinya dari nilai-nilai atau besaran dari variabel. 5 dikali min 3, min 15. Min 15 kali min 3, 45. 12 dikali min 3, min 36. Ya. Demikian juga kalau misalnya nanti Sobat Sipil ubah ya, nilai-nilai di sini, ya, nilai variabelnya, selama perbandingannya adalah 5, min 15, dan 12. Ya. Jadi kalau sekarang Sobat Sipil ganti 5 ini menjadi 2 kalinya, 10, min 15 kita ganti dengan 2 kalinya, min 30, dan 12 kita ganti dengan 2 kalinya, 24. Sobat Sipil lihat, ya, di sisi sebelah kanan sama dengan, ya, kita dapatkan min 30. Ini adalah min 3 kali 10. Ini 90. Ini adalah min 3 kali min 30. Ini adalah min 72. Ya, min 3 kali 24. Demikian Sobat Sipil, video kita kali ini semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.